Bagian dari doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di setiap pagi harinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah pada pagi hari ini kembali dengan izin Allah kita berjumpa. Kali ini saya tugaskan oleh Ustaz Ihsan Abdul Rashid yang seharusnya beliau berjadwal tafsir Ibnu Katsir, kemudian beliau memberi amanah kepada kami untuk mengisi jadwal beliau karena beliau sudah berada di kampung halaman di Garut, dan kita akan lanjutkan materi yang pernah kami sampaikan sebelumnya, masih membahas dia raja, engkau anak raja. Mari sama-sama kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup terlebih bagi yang sudah wafat. Semoga bagi yang masih hidup Allah panjangkan umur taatnya, Allah berikan kesehatan lahir dan batin, Allah limpahkan rezekinya, Allah berikan kebahagiaan dan kesempatan untuk kita semua sebagai anak-anaknya berbakti dan membahagiakan mereka di sisa umur yang masih Allah berikan. Apabila sudah wafat, semoga Allah wafatkan orang tua kita semua husnul khatimah, dan Allah jadikan kedua orang tua kita ahli surga. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di depan ada dua gambar. Yang pertama di sebelah kiri adalah Tower of Babel atau Menara Babilonia. Yang di sebelah kanan adalah piramid. Dua bangunan yang sangat identik dengan dua raja yang dikisahkan di dalam Al-Quran, yaitu raja di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Raja Namrud, dan raja di zaman Nabi Musa alaihissalam, yaitu Fir'aun. Dua raja ini sama-sama punya track record yang tidak baik. Rekam jejak digitalnya jelas. Yang pertama, kaya raya. Yang kedua, punya kekuasaan. Yang ketiga, punya tentara. Yang keempat, menguasai separuh dunia. Yang kelima, mengaku Tuhan. Ini sama-sama punya track record yang sama, ya. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, andai kata Allah beri tiga kita saja, Allah berikan kita tiga hal. Satu, kesehatan, karena kita tahu bahwa dua raja ini jarang sakit, bahkan tidak pernah sakit, ya. Jadi kalau kita sebentar-bentar sakit atau diuji oleh Allah sakit, maka bersyukurlah kepada Allah, ya. Karena dengan sakit itu Allah runtuhkan kesombongan kita. Dan berapa banyak jamaah kita masih diberikan oleh Allah ujian sakit, termasuk guru-guru kita. Ada Kiai Haji Arif, ada Kiai Haji Abdullah bin Astiar, ada juga Syekh Ali Jabir. Semalam Ustaz Salim Fillah sudah pulang, ya. Dan masih banyak lagi guru-guru kita yang diuji oleh Allah dalam tahap yang sangat luar biasa ini. Semuanya, bahkan jamaah, ya, mungkin sebentar-bentar sakit, sebentar-bentar pusing, itu meruntuhkan kesombongan, ya.
Yang kedua, Allah beri kekayaan. Seakan-akan udah punya duit, punya uang, punya harta, itu seakan-akan berkuasa di dunia. Ya. Yang ketiga, punya tentara, punya kekuasaan. Ini tiga ini aja Allah kasih, kata Imam Ibnu Katsir. Kita nasibnya sama Pak dengan Fir'aun atau Namrud. Dikasih tiga ini aja. Makanya subhanallah, kalau kita sebentar-bentar diuji oleh Allah dengan nikmat sehat ini, kadang-kadang sakit. Sebentar-bentar diuji dengan nikmat harta, ya terkadang ada, terkadang cukup, terkadang susah. Maka bersyukurlah kepada Allah, kita bukan menjadi keturunannya Fir'aun. Karena Fir'aun itu nggak pernah sakit. Dan puncaknya mereka semua mengaku Tuhan, gitu. Ya, puncaknya mereka mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi, kata Firaun. Ya. Tetapi masya Allah, yang menarik adalah cara kematian mereka berdua. Itu beda. Kalau Raja Namrud matinya di istana, ya, dikisahkan bahwa beliau masuk ke dalam tubuh beliau, itu seekor nyamuk dari hidungnya masuk, kemudian bersarang di otak, ya. Dan kalau nyamuk itu lapar dan dia butuh darah, dia tusukkan jarumnya di otak, kemudian menjeritlah kesakitan Raja Namrud itu. Masya Allah. Jangankan seekor nyamuk, hadirin, ya, pakai helm saja atau pakai kopiah ini seharian pasti pusing kita, Pak. Itu di luar kepala. Bagaimana kalau ada sesuatu benda di dalam kepala? Pusingnya luar biasa. Dan Raja Namrud mati setelah dipukul oleh tentaranya karena perintah dia untuk memukul kepalanya. Subhanallah. Pada akhirnya raja yang mulia mengaku Tuhan mati dengan tangan prajuritnya sendiri. Ya. Fir'aun luar biasa, masya Allah. Matinya di mana? Di istana? Tidak. Matinya di mana? Ditenggelamkan. Jauh dari istana, dia harus berlari dengan pasukannya. Kemudian di tengah Laut Merah, ketika Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel sudah selamat sampai ujung, idrib bi'asakal bahr, kata Allah, pukulkan tongkatmu itu ke samudra itu, pukulkan tongkatmu ke laut. Maka laut itu terbelah kataudil azim, seperti dua gunung yang sangat besar, menjadi sebuah lintasan. Maka berlarilah Nabi Musa di antara air yang terbelah itu sampai ke ujung. Allah perintahkan kembali, pukul lagi tongkatnya, maka dia menjadi lautan dan tenggelamlah Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun, alhamdulillah, berarti nggak ngantuk, ya, masya Allah. Ini ujian aja, hadirin, begitu. Nah, tenggelam Fir'aun. Apakah jasadnya hancur? Apakah porak-poranda? Tidak. Ya, kereta-kereta kudanya itu disimpan di museum sebagai bukti. Kemudian pecutan tali kekang kuda itu juga selamat. Bongkahan-bongkahan kereta, tempat berdirinya Fir'aun juga selamat. Bahkan Allah selamatkan Fir'aunnya. Tidak hancur, hadirin. Padahal itu gelombang menjadi satu. Ya, ketika terhempas, tenggelam, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya dapat jadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Allah selamatkan tubuhnya Fir'aun itu sebagai bukti dan pelajaran untuk orang-orang yang ada sesudahnya. Siapa? Kita hari ini.
Yang punya kekuasaan, merasa berkuasa, dengan kekuasaannya berbuat seenak-enaknya. Kamu nasibnya kayak Fir'aun nanti. Hati-hati. Ya. Dan menarik, di sisi yang lain Fir'aun yang baru saya ketahui juga, ternyata jamaah yang dimuliakan Allah, di antara sebabnya kata para ulama kenapa jasadnya Fir'aun ini Allah selamatkan, padahal digulung dengan gelombang air laut yang besar gitu ya. Kata para ulama, karena Fir'aun sangat menghormati orang tuanya. Karena Fir'aun sangat menghormati orang tuanya. Dalam dua riwayat, yang pertama orang tuanya sendiri, yang kedua mertuanya atau orang tuanya Asiyah, imro'atu Fir'aun. Asiyah istrinya Fir'aun di antara 4 perempuan ahli surga. Ya jemaah, salah satunya Asiyah, bukan Aisyah. Kalau Aisyah itu istri Nabi SAW, ini Asiyah. Beliau ditangkap karena beriman kepada Tuhannya Nabi Musa beserta kedua orang tuanya. Kemudian Fir'aun dalam riwayat pernah menikah tetapi bercerai, kemudian jatuh cinta dengan Asiyah karena ada di antara tawanannya yang rupawan. Mendekatlah Fir'aun kepadanya, kalau kamu saya nikahi, saya bebaskan. Masya Allah. Apa kata Bunda Asiyah? Tentu keimanan menjadi tolak ukurnya. Ya, kalau kamu mau menikah dengan saya, Bunda Asiyah memberikan 4 syarat. 1, yang paling utama, yang pertama, bebaskan orang tua saya. Karena orang tua saya di antara orang-orang yang kamu tawan. Yang kedua, rawat orang tua saya sebagaimana kamu merawat orang tuamu. Beri dia makan, pakaian terbaik, fasilitas yang paling baik sebagaimana yang kamu dapatkan di istana. Yang ketiga, saya tidak mau tidur bersama kamu. Jadi Asiyah itu selalu memohon kepada Allah agar tidak bercampur dengan Fir'aun. Ya. Makanya setiap Fir'aun memiliki hajat kepada Bunda Asiyah, itu iblis dan tentaranya yang diserupakan oleh Allah dan bukan Bunda Asiyah. Permintaan pertama Bunda Asiyah adalah selamatkan orang tua saya. Masya Allah. Kemudian dirawat dengan baik, diberikan makanan, diberikan fasilitas, sehingga kedua orang tuanya merasa dimuliakan. Namanya di istana Pak, pasti makanannya terjamin, kebersihannya, gizinya, pakaiannya juga tidak seadanya. Masya Allah, kata para ulama, di antara sekian banyak hikmah kenapa jasadnya Fir'aun diselamatkan Allah, karena Allah melihat Fir'aun anak berbakti. Walaupun pada akhirnya dia melakukan puncak kezaliman, Allah seakan-akan berterima kasih kepadanya. Kalau orang yang zalim saja, kalau orang yang ingkar saja memuliakan orang tuanya, Allah tampakkan kemuliaan itu. Makanya kenapa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu, mohon maaf lahir batin Pak, hidupnya enak juga itu. Bisa jadi mereka memuliakan orang tuanya. Di mana mereka kita bisa melihat Pak? Di mana kita bisa melihat orang-orang yang non muslim itu kaya? Di sini Pak. Di mana Pak? Mall Kota Casablanca. Sok silahkan ke sana. Di mana itu? Kuningan. Wah, sering belanja berarti ya.
kalau tahu. Ini mall kelas elit, ya, lebih elit daripada Margo City, lebih besar, lebih luas, lebih elit. Selama Covid pandemi saya belum pernah lagi ke sana. Ya. Terakhir saya ke sana ketika dibawa oleh driver online. Tuh driver online-nya bilang, Ustadz, ini mall yang nggak pernah mati. Ada terus, padahal yang dijual mahal semua, Pak. Tapi orang mau ke sana terus, terutama kalau ke sana itu belanja pakaian yang branded sama makanan, karena begitu banyak pilihan. Suatu hari, Pak, saya ke sana dengan istri. Kemudian niatnya pengen belanja, karena dikasih menang voucher belanja sejumlah uang, sejumlah nominal tertentu karena menang undian. Kemudian sampai di sana saya masuk dari pintu sebelah timur. Diturunkan, begitu masuk langsung ketemu dengan food court. Dari lantai bawah sampai atas food court semua. Ya, apa macam rupa ada semua. Ya, kalau makanan-makanan biasa sih nggak ada gitu. Makanan-makanan yang kita nggak tahu ini makanan apa, apalagi halal atau tidaknya begitu. Jalan sampai agak ke dalam itu ada sebuah tempat ramai sekali, Pak. Ramai sekali. Sampai ngantrinya keluar. Dan dari jauh saya melihat ada troli dorong, kereta dorong itu. Ya, saya pikir kereta dorong itu di atasnya siapa? Biasanya di dalamnya bayi. Tapi kereta dorong ini semacam kursi roda dari jauh. Makin mendekat ternyata saya melihat, loh, ternyata yang didorong itu bukan anak bayi atau balita, tapi orang tua. Orang tua, Pak. Di belakangnya anak-anaknya celana pendek, baju kaos biasa, bawa tas kecil, ngantri. Apa sih makanan ini saya lihatin? Oh, ada daging, ada sayur, ada macam. Pas saya ngintip ke dalam, Masya Allah, sebuah pemandangan yang membuat saya meneteskan air mata. Apa itu? Dia suapi orang tuanya itu. Dia suapi. Ini tangan bawahnya, tangan kiri dia di bawah, ini atas. Bengong, Pak. Bukan bengong lihat harga, bukan bengong makan apa, bengong lihat orang-orang di dalam sana yang sudah masuk karena ada waiting list. Itu yang di dalam juga tidak kalah mengagetkan. Mereka suapi orang tuanya itu. Disuapi, lembut. Dipilihkan makanan yang paling enak. Saya lihat harga yang paling murah 58.000 itu. Paling murah itu. Tahu paling mahal berapa? Namun maaf, orang tua itu makanannya Masya Allah ya, gak mau macem-macem. Tapi ini anak sepertinya ingin memberikan yang terbaik. Di setiap suapannya disuapin bunda. Dalam hati saya berkata, pantas mereka kaya. Pantas mereka kaya. Kita kan mengatakan, ekonomi dikuasai Cina. Cukong-cukong itu merajai dan sebagainya. Kenapa dia bisa merajai itu? Kita nggak pelajari. Orang Cina kerjanya jujur. Saya langganan beli handphone di Bogor itu. Satu lantai itu semuanya handphone. Cuman yang Cina ini yang jujur. Udah sama Pak Ustadz nih saya kasih harga modal ya. Saya kasih tahu nih. Dia bisik ke saya harganya. Kalau ada apa-apa bawa ke sini. Itu Cina, Pak. Yang kedua, Cina itu memuliakan. Siapa yang dimuliakan? Orang tuanya. Makanya kalau di dalam budaya Cina ada namanya budaya Xiao. Xiao, Xiao, Xiao. Apa Xiao?
mereka meyakini keberkahan, keselamatan, kekayaan hadir sebagaimana mereka memuliakan orang tuanya. Ini yang mereka pelajari, ini yang mereka yakini, ini yang luput dari kita. Abi saya di Mataram bilang, "Aa, itu kenapa Pak Ian ada di sebelah rumah itu, di kompleks saya di Mataram itu, dulu awalnya kios rumahannya itu kayak Koperasi Bumi, kecil Pak, ya, terbatas yang dia jual, di dalam belum keluar, yang di luar udah nggak bisa masuk karena segitu-gitu aja ruangannya, segitu dulu. Sekarang udah punya rumah, ruko 3 tingkat ke atas. Bahkan pengusaha muslim yang ada di komplek kami ambruk. Bukan ambruk karena kalah saing, Pak. Ya, kalah saing juga memang dari servisnya. Ya. Kemudian yang muslim justru menjual, maaf, ini kata abi saya, menjual minuman keras. Dipajang di etalase, padahal dia muslim dan jaraknya toko dengan masjid dekat. Ini yang Cina nggak jual. Makanya Pak Haji, Pak Ustadz tuh kesana semua belanja. Guru-guru saya belanja semua ke sana. Makanya semua karyawannya muslim, berjilbab. Kenapa? Gak enak, soalnya Pak Ustadz sering belanja ke sini tuh. Cik, kenapa nggak jual minuman keras, topi miring dan sebagainya? Kan di sini semuanya muslim. Customer saya banyak muslim. Mereka baik, banyak ustadz. Saya nggak enak dekat masjid pula. Subhanallah. Ini pengakuan abi saya yang sering belanja di beliau. Makanya kata abi, pantas itunya ambruk jualannya, yang ini terus. Dan di antara sebab dia kenapa naik terus ini orang, kata abi saya, karena dia memuliakan orang tuanya. Maka kalau kita ingin hidup dengan bahagia, lancar semua rezeki, ya, diberikan keberkahan, kata Aagim, kapan terakhir memberikan makanan terenak untuk orang tua? Kapan kita sebagai anak terakhir menyuapi orang tua kita? Kapan terakhir anak-anak kita telepon nanya, abi mau makan apa, ayah mau makan apa? Subhanallah. Dan kalau ngomong orang tua, mohon maaf lahir batin, makanannya nggak akan aneh, nggak akan aneh-aneh, Pak. Karena sudah usia lanjut, mau makan yang enak takut darah tinggi, kolesterol dan sebagainya. Ya, makanan yang sederhana, tapi di balik makanan itu ada kasih sayang dan perhatian. Itu yang dibutuhkan orang tua. Betul tidak, Pak? Betul tidak? Itu. Makanya ada di Instagram itu, saya lupa mendownload ya. Saya tidak tahu dapat itu di mana. Kisah seorang pengusaha sukses. Dia pengusaha pesawat. Anaknya 5, 3 di Amerika, 2 di Inggris. Semuanya jadi orang. Tapi untuk nelpon nanya kabar nggak pernah. Ketika dia memberikan seminar materi motivasi entrepreneurship, yang tadinya ajang bagaimana cara mencetak pengusaha sukses, bagaimana menjadi pengusaha yang berhasil, di situ bapak itu curhat, nggak kuat. Saya punya 5 anak, 5-5-nya sukses berkarir di luar negeri, tapi tak satu pun pernah menelpon saya setiap hari, hanya sekedar bertanya kabar apapun. Apalagi yang lebih daripada itu. Masya Allah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi orang Cina, berbuat durhaka itu sebuah kejahatan. Tidak memuliakan orang tua, dan orang tahu bahwa dia punya orang tua, dan orang tuanya tidak merasa terlayani, itu aib.
Silakan baca tentang Xiao itu. Itu aib, Pak, dan sebuah kebanggaan ketika mereka menunjukkan berbakti kepada orang tua sehingga orang lain tahu. Sebuah kebanggaan. Dan kalau dia menjadi satu habit yang bukan hanya dilakukan satu keluarga, 2 keluarga, 3 keluarga, 10 keluarga, 100 keluarga, menjadi habit negara, Pak. Makanya kenapa dalam Islam itu perubahan dimulai dari keluarga. Tampak lahir generasi-generasi hebat dari keluarga. Jangan langsung berangan-angan tinggi. Dari mulai hal yang kecil saja, yaitu keluarga. Maka ayah, bunda, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dilakukan oleh Fir'aun tadi, seperti itulah mungkin yang mereka lakukan di dunia ini. Maka jangan hanya mereka, sekarang kita juga harus seperti itu. Anak-anak kita semoga semuanya menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, yang perhatian, yang penuh kasih sayang, penuh kehangatan, dan apapun yang kita berikan kepada kedua orang tua kita, pada akhirnya tidak akan pernah membalas apa yang telah mereka berikan untuk kita sebagai anak-anaknya. Ada seorang ulama namanya Al-Imam Haywah. Al-Imam Haywah ini luar biasa, keilmuannya besar sekali, luas sekali. Suatu hari ketika beliau ta'lim seperti ini, bunda, ayah, lagi ta'lim seperti ini, tiba-tiba di luar masjid itu ibunya manggil, Haywah, keluar, pulang. Kira-kira kalau ibu dari luar manggil, ini imam, Pak, ulama, umpama saya dipanggil emak saya atau mertua saya di luar, kira-kira kalau ibu saya panggil, itu tandanya ada perkara yang mana? Perkara yang sangat penting biasanya. Tapi dalam riwayat dikisahkan bahwa Al-Imam Haywah ini saat mengisi ta'lim seperti ini, dari luar ibunya manggil, suruh pulang untuk perkara yang mungkin sepele. Apa kata ibunya? Pulang, beri makan ayam-ayam kita. Subhanallah. Disuruh pulang untuk ngasih makan ayam. Apa kata Imam Haywah? Apakah Imam Haywah, oh iya mas bentar ya, 5 menit lagi, kita belum kafaratul majlis, atau ntar mah, atau bagaimana? Enggak. Kata para ulama, dia tutup langsung kitabnya, kemudian dia meninggalkan majelis, pulang. Kenapa? Karena tolabul ilm, kemudian birrul walidain, ya, di atas ilmu ada adab. Al adab fauqa ilm. Adab itu di atas ilmu, dan adab kepada orang tua adalah yang paling utama. Dia hentikan majelis dan dia pulang sesuai perkataan ibunya, dan dia beri makan ayam-ayamnya. Ini sekarang orang tua bukan lagi nyuruh makan ayam, Mbak. Seringkali orang tua memasang kode. Nak, gimana kabar, sehat? Kangen cucu nih. Itu bukan kangen cucu, kangen sama cucunya. Maksudnya pulanglah. Tapi lagi pandemi seperti ini susah, Bu. Saya dari bulan Februari sampai Januari ini hampir setahun, Pak, saya nggak pulang. Makanya melihat orang-orang di bandara semangat pulang kampung, ya, itu antara senang dan tidak senang sebenarnya. Kalau dia tidak bawa virus, alhamdulillah. Kalau dia ternyata bawa virus, itu yang bahaya itu. Saya belum bisa pulang, ya. Apalagi kalau ibunya manggil, nak pulang, masya Allah, ya. Ternyata Imam Haywah, bahkan perkara yang sangat sepele di hadapan kita, tapi karena yang memanggilnya adalah ibunya,
maka dia tutup majelis ilmu yang sedang beliau pimpin, kemudian dia pulang bersama ibunya dan memberikan makan ayam-ayamnya. Seakan-akan beliau pengen mengajarkan kepada kita, adab kepada orang tua adalah yang paling utama. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika ia keluar bekerja untuk membantu atau menghidupi kedua orang tuanya yang sudah sepuh di jalan Allah, maka dia mendapatkan pahala fisabilillah. Orang-orang yang keluar rumah, dia bekerja, mencari nafkah, menghidupi keluarga, termasuk kata Rasul dalam hadis Tabrani, dia menghidupi orang tuanya yang sepuh, ya, maka dia mendapat pahala jihad fisabilillah. Ini keutamaan berbakti orang tua, Pak. Bekerja kita dihitung jihad fisabilillah. Sangat berbahagia sekali kalau sekiranya di rumah ada orang tua yang memang kita urus dan perhatikan secara langsung. Saya berempat saudara, saya di Jakarta, adik saya di Kalimantan, 2 di Mataram, laki perempuan. Saya bilang sama adik-adik saya, beruntunglah kamu dekat dengan orang tuamu. Selama kamu dekat dengan orang tuamu, azab jauh dari kehidupanmu itu, selama kamu melayani mereka berdua. Kenapa? Berkaca dari kisahnya Fir'aun. Azab itu jauh, Pak. Makanya Fir'aun itu dibawa lari jauh, keluar dari istana, karena malaikat nggak mungkin mengazab di istana. Ada orang tuanya. Makanya rumah yang ada orang tuanya dan dirawat dengan baik, itu azab jauh, Pak. Yang turun rahmat dari Allah terus. Yang kedua, kalau kamu keluar bekerja, kemudian kamu sisihkan gajimu, pendapatanmu sebagian untuk orang tua, maka sebagian itu dinilai di hadapan Allah jihad fisabilillah. Ada sebuah tayangan yang menarik. Kita lihat jamaah. Saya karena tinggal di Pati ini, karena keluarga saya nggak mau, jadi saya terpaksa tinggal di sini. Ceritanya begini, saya kan taruh di jalanan itu, katanya gini, kalau aku nggak ada yang ambil gimana? Ya terserah. Lu kalau emak jadi pengemis gimana? Ya terserah. Awalnya dia cuma begitu aja. Boneka gitu ya. Ya kalau ikat itu saya ya sakit hati, nah. Ini ya, iya, masih bayinya saya urus ya, ya kan, pilihan orang tua juga nggak bisa mengatur saya sendirinya. Saya nggak apa-apa, nggak dendam, nggak apa. Ya udah saya pasrahkan sama atas. Walaupun sampai mati pun nggak mungkin ya, nggak tahu. Sekali-sekali ajak anak-anak kita main ke panti jompo, Pak. Kalau di Mataram itu, saya mengajar di sebuah sekolah negeri. Kelas 10 atau siswa baru itu ada pesantren kilat, wajib. Rangkaian MOS. Di hari ketiga kita kunjungan keluar. Ada yang ke sekolah luar biasa. Di situ kita melihat mereka-mereka yang tuna-tuna itu, yang Allah berikan keistimewaan, itu punya kemampuan luar biasa, terutama hafalan Quran. Gak bisa melihat, gak bisa mendengar, gak bisa membaca, ada cacat maaf di tubuhnya, tapi mereka sangat luar biasa. Jadi pelajaran, kita berkunjung ke lapas. Kenapa sih orang-orang itu masuk penjara? Dia melihat penjara itu sempitnya kayak bagaimana. Kita bawa mereka juga ke panti jompo bagi 3 kloter. Suruh mereka belajar on the spot langsung.
Apa pengakuan anak-anak? Persis seperti di video ini. Saya dibuang oleh anak saya, dilepas di pinggir jalan. Kalau emak jadi pengemis gimana? Ya nggak apa-apa. Kalau emak ditabrak mati gimana? Ya nggak apa-apa. Pulang anaknya tanpa berdosa. Ada itu, Pak. Dia nggak tengoki saya, nggak apa-apa, saya nggak marah. Mustahil dia tengoki saya nggak marah. Tapi netes air mata ibu ini, netes, Pak. Ketika air mata ini netes karena sakitnya hati beliau, demi Allah bumi itu nggak ridho. Demi Allah bumi tidak akan ridho. Karena kamu lahir dari rahimnya. Allahu Akbar. Makanya guru saya mengatakan, Pak, jangan pernah lupa asal muasal kita. Kita menumpang pada 4 bagian orang tua. Ada 4 bagian tempat kita menumpang sama orang tua. Kita jadi orang besar, ditampung dan kita menumpang di rumah saudara kita saja. Sampai sukses kita akan bilang, oh untung dulu saya ada saudara saya bisa tinggal, saya nggak ngekos dan sebagainya. Masya Allah. Berapa tahun, berapa bulan? Cuman 2 bulan. Ini kita menumpang lama, Pak. Kata para ulama, kata guru saya, 1, kita menumpang pada tulang sulbi ayah kita. Kapan? Ketika kita berupa nutfah sperma, kita menumpang di tulang punggung orang tua kita itu. Sperma. 2, kita menumpang pada rahim ibu kita. Ketika sperma berjumpa dengan ovum, jadi janin, tumbuh 9 bulan lamanya kita berada di perut orang tua kita. Uwais Al-Qarni jalan dari rumahnya di Yaman sampai di Mekah bawa haji, belum bisa membayar 1 hentakan nafas ketika dilahirkan. Bagaimana yang gak pernah merawat? Bagaimana dengan yang menyia-nyiakan? 3, kita menumpang di rumahnya. Bahkan ada yang sampai sekarang masih tinggal bersama orang tuanya. Yang 4, kita menumpang pada doa mereka. Makanya kita bisa salat seperti ini, bisa ta'lim seperti ini, bisa ngaji, bisa berjamaah, bohong kecuali karena doa orang tua kita. Rabbi habli minas sholihin. Jadikan anak saya orang soleh. Maka benarlah perkataan orang tua zaman dulu, kasih sayang orang tua sepanjang masa, sepanjang jalan, sepanjang hayat. Kasih sayang anak sepanjang galah, bisa diukur. Saya nggak marah katanya. Netes air mata, Pak. Maka berlakulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Allah murka ketika orang tuamu bersedih, dan Allah senang tersenyum ketika engkau menjadikan orang tuamu tersenyum. Paling tidak, kalau belum kita membalas kebaikannya, jangan pernah membuat ia kecewa dan sakit hati. Makanya kalau saya mengisi di depan anak-anak, Pak, saya bilang, yang ada foto orang tuanya tunjukin ke saya, dapat 100.000. Entah di dompet, entah di handphone, tunjukin ke saya. Pada nyari tuh anak-anak. Nggak ada foto emak bapaknya di handphone. Ya. Nggak ada foto bapak ibunya. Bahkan anak-anak kita, naudzubillah, cek wallpaper handphonenya itu apa itu.
Kalau dia cewek pasti Korea tuh. Padahal nggak pernah ngelahirin, nggak pernah ngasih makan, nggak pernah ngasih pulsa. Coba bayangin tuh. Dia minta pulsa, dia minta kuota, dia minta IndiHome di emaknya. Tapi handphonenya wallpaper siapa? Bukan wallpaper mamanya, bukan foto orang tuanya. Bahkan dia mencari, mana ya Allah ya Rabb. Masya Allah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu Allah telah memerintahkan supaya kamu jangan sekali-kali menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat sebaik-baiknya kepada kedua orang tuamu. Ihsana. Dalam Al-Quran itu penyebutan berbakti kepada orang tua ada ihsana, ada husna. Ya, ada ma'ruf. 3 level. Ma'ruf ini ketika orang tua memerintahkan kepada kita berbuat durhaka, ketika orang tua kita mengajak syirik, wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Bahkan ketika orang tuamu memerintahkan berlaku syirik, berlakulah kepada mereka dengan akhlak yang baik. Level paling bawah itu ma'ruf. Nggak pakai amin ya, ma'ruf saja. Nanti kalau tambahin amin jadi wapres kita. Itu orang tua nyuruh durhaka, Pak. Nah kalau orang tua kita nggak nyuruh durhaka, kalau tidak husna, ihsana. Bedanya apa? Kalau ihsana, kata para ulama, tetap dia berbakti sama orang tuanya meskipun orang tuanya jauh atau tiada. Karena makna ihsan adalah dia beribadah seakan-akan dia melihat Allah. Kalau tidak bisa melihat Allah, yakin Allah bisa melihat kita. Artinya berbuat baik sama orang tua saat berada di hadapannya, ai masih hidup, atau berbuat baik juga kepada mereka meskipun mereka telah wafat. Baik langsung berbuat berbakti kepada mereka dengan mendoakan, melaksanakan kebaikan-kebaikan, atau menjaga hubungan silaturahim dengan keluarga kedua orang tua kita dan para sahabat mereka. Itu namanya ihsan. Dan menariknya hadirin yang dimuliakan Allah, birrul walidain, berbakti sama orang tua itu diletakkan setelah taat kepada Allah. Artinya apa? Bukti kesolehan seorang anak, bukti solehnya anak. Kita sebagai anak nggak jauh-jauh tolak ukurnya, Pak. Lihat bagaimana cara kita kepada orang tua. Itu aja. Percuma Pak bisa sholat, bisa tahajud, bahkan ngaji seperti ini. Kalau sama orang tuanya tonnya dikit lebih tinggi aja, suaranya volumenya lebih tinggi aja, itu sudah hangus. Makanya saya wanti-wanti sama adik saya yang di Mataram itu, jangan buat orang tuamu marah. Dalam artian marah itu, kalau orang tuamu memberi kamu nasihat, kamu tidak terima, kamu bentak lagi orang tuamu. Saya nggak mau. Orang tua marah perlu, Pak. Ya, marah perlu. Yang nggak boleh apa? Marah-marah. Kalau marah itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau marah-marah overdosis. Ya Bu, apalagi ibu. Ya, lebih senang marah atau diam di rumah, Bu? Pasti lebih senang marah. Ya, ibu marah itu jadi semuanya. Nasi goreng jadi, tahu goreng jadi, walaupun sambil marah. Itu dahsyatnya ibu. Makanya kalau di rumah itu ibu saya nggak masak, pasti ada sesuatu, something wrong.
Entah berantem sama abi saya, entah berantem sama adik saya, sepi, nggak ada marah-marah. Tapi kalau dari subuh bangun diteriakin, karena kamar saya lantai 2, ke masjid, diteriakin tuh. Yang dipanggil saya, yang bangun tetangga depan. Namanya ibu itu begitu. Masya Allah, begitu kita ke masjid, pulang sudah dibuatin teh hangat, sudah ada donat, sudah ada makanan, tudung saji udah jadi. Masya Allah, luar biasa itu orang tua ya. Mau pengen pulang, takut saya ini Pak Dokter Harmon ya. Usia orang tua saya 59 abi itu tahun ini, umi saya 55 ya tahun ini. Mau pulang tapi takut, karena saya kemarin habis sakit, pengen kepala saya tuh dipegang sama ibu itu. Kemarin sempat dirawat tuh, langsung ibu saya nelpon, mama terbang sekarang ya. Katanya istri, jangan umi, karena di rumah sakit UI. Rumah sakit UI itu rumah sakit COVID. Umi sudah di atas 50 tahun. Saya takut Umi kenapa-napa. Udah, bismillah, saya yang urus. Umi saya laporkan setiap saat. Itu saking sayangnya istri sama Umi saya. Sampai sekarang belum disentuh nih kepala. Sama nenek mah udah, sama emak sudah, sama ibu saya belum. Makanya mungkin kayaknya belum maksimal nih. Puyeng-puyengnya dikit masih kadang-kadang ngambung. Kita butuh tangannya orang tua. Duh, Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sejak dalam kandungan kita didoakan oleh kedua orang tua kita, Rabbi habli minas solihin. Maka pagi ini saya bersyukur sekali kepada Allah. Bahkan setiap subuh ya, ketika Ustadz Sabar menjadi imam, kemudian ada kultum dari jamaah kita semua, Sabtu Ahad dari guru-guru kita ta'lim seperti ini, saya jadi yakin bahwa doa orang tua itu benar-benar mustajab. Kenapa? Duduknya kita di masjid seperti ini tanda doa orang tua mustajab. Orang tua kita pengen anaknya jadi anak yang soleh. Mudah-mudahan anak cucu kita semua meneruskan kebaikan kita dan menjadi generasi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Maka manusia itu kalau sakit itu bisa menahan nyeri, itu skalanya itu 45 del. 45 del itu saya tanya sama teman saya di dokter itu seperti tulang-tulang patah. Tapi ketika seorang ibu lahir, skala sakitnya itu sampai 57. Jadi kalau semua tulang kita patah, Pak, itu 45 skalanya. Tapi kalau ibu melahirkan, skalanya sampai 57 del atau 12 level di atas rasa sakit yang manusia normal bisa rasakan. Dan ini hanya ada pada seorang ibu. Makanya kenapa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kamu cintai setelah Allah dan Rasul siapa? Ummuk. Siapa lagi? Ummuk. Siapa lagi? Ummuk. Ibu, ayah. Bukan ibunya 3, Pak. Ini kadang-kadang ada orang yang kiai kampung salah tafsir. Ibu, 3 ibu ya, bukan. Sayangnya 3 porsi, 3 kali lipat, 75%. Baru ayah yang keempat. 3/4 ayah 1/4. Kenapa? Kata Rasul SAW, karena ibu mengandung, melahirkan, dan ibu menyusui. Maaf, 3 perkara ini tidak bisa dilakukan oleh laki-laki manapun sampai hari kiamat. Makanya LGBT itu mentok di sini. Mentok di sini. Dia nggak bisa mengandung, dia nggak bisa melahirkan, apalagi menyusui. Fitrah yang diberikan hanya bagi seorang perempuan, dan perempuan hebat itu bernama ibu.
Itulah yang menjadikan Sayyidina Umar tidak bisa marah sama istrinya. Gak bisa marah, Pak. Ada seorang rakyatnya yang pengen mengadu tentang rumah tangga kepada khalifah. Dia lapor, pengen ngelapor, istri saya cerewet, istri saya suka marah. Sampai depan rumahnya Sayyidina Umar. Umar dimarahin sama istrinya. Diem, baik. Diem. Bagaimana saya bisa cerita? Umar juga seperti itu. Begitu Umar keluar, kemudian bertanya, kata Umar bin Khattab, bagaimana saya bisa memarahi istri saya, atau saya bisa menyakiti istri saya, padahal istri saya lah yang melahirkan anak-anak saya. Subhanallah. Maka mulialah seorang perempuan, dan air yang ada di dunia ini mahal. Ada 4 air. Tadi ada 4 tumpangan, yang kedua ada 4 air. 1, air ketuban, ini paling mahal. Yang kedua, air darah ketika melahirkan, ini mahal sekali, Pak, nggak bisa dibalas dengan dunia. Bahkan Uwais Al-Qarni pun tidak bisa. Cuma dia sudah berusaha semaksimal mungkin dia mampu. Yang ketiga, air darah, air ketuban, air keringat. Ibu bapak kita, orang tua kita, ini nggak akan terbayar, Pak. Yang keempat, air mata. Dalam munajat mereka, dalam doa mereka, dalam tahajud mereka, sampai kapanpun tidak akan bisa menggantikan dan tergantikan oleh dunia bahkan isinya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kita pada judul kajian kita. Kalau orang tua kita adalah raja, maka kita anak raja. Tapi kalau orang tua kita pesuruh, pembantu, budak, kita berarti anaknya pesuruh. Kita berarti anaknya pembantu. Sudahkah kita menjadikan orang tua kita raja? Nanti di rumah, Bapak, ini karena di masjid saya nggak bisa puter. Nanti di rumah dengerin lagunya Rhoma Irama. Judulnya Keramat. Dengerin tuh. Ya. Judul lagunya Keramat. Kalau taklim yang di luar atau di hotel atau di rumah, saya putarkan lagunya, Pak. Jadi tahu maksud perkataan ini. Itu di liriknya Bang Haji Rhoma Irama itu terjawab. Kenapa harus orang tua? Mencari barokah, mencari kemuliaan, jangan ke pohon, jangan ke kuburan, jangan ke kiai dulu. Orang tua dulu. Makanya ada seorang Habib, saya lupa namanya siapa, itu nggak mau tangannya dicium. Biasanya kan orang sama Habib tuh, ciumnya bolak-balik, Pak. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi Habibnya bilang apa? Sudah nggak kamu lakukan ini sama emakmu di rumah? Saya berdosa kalau tangan saya kamu cium, tapi emakmu nggak kayak gitu kamu cium. Mencium tangan orang tua itu, kata beliau, bukan di sini. Kalau sekarang gimana anak-anak kita, Pak? Di sini ya? Di mana? Di sini, kadang-kadang di sini. Kalau di sini capek deh, artinya capek deh begitu. Masa di sini? Cium, mencium tangan nih. Hidung sama mulut di sini. Terus kecup. Terus bawah. Kalau di sini biasanya bau apa? Minyak urut, ya, obat angin, balsem, kecium tuh di sini. Tapi di sini, kalau ibu kita suka masak, kecium tuh terasi, bawang, sebagainya. Dicium tuh, ini akan disimpan di otak anak kita, memoir. Oh, ini bau khas ayah. Ini bau khas ibu. Makanya santun anak-anak kita kalau dia menciumnya seperti itu. Ajarkan, dan gak boleh tangan orang tua naik. Ini kadang-kadang saya marahin anak-anak di sekolah. Pak guru duduk, anak-anak jongkok, jangan Pak guru ditarik tangannya ke atas, nanti anaknya tinggi begini tangannya.
Anaknya yang ngikutin posisi tangan orang tua kita. Makanya tradisi sungkem itu boleh. Tapi kan nggak pernah Nabi ajarkan. Siapa bilang Nabi nggak pernah ajarkan? Berbuat baik kepada orang tua perintah Allah. Caranya kembali ke uruf masing-masing, kembali ke daerahnya masing-masing. Sungkem tuh begitu. Jangan pas sungkem mau nikah aja baru sungkem. Udah punya mobil, punya rumah, punya uang, seenak-enaknya sama orang tua. Sungkemlah. Rendahkan dirimu. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Ayat tentang perintah rendahkan diri dalam Quran hanya ada pada anak kepada orang tua. Kita nggak boleh rendah diri, Pak. Nggak boleh rendah diri atau merendahkan diri kita kepada orang lain atau manusia lain. Nggak boleh. Kita tuh mulia. Tapi ternyata kita diperintahkan merendahkan diri dalam Quran hanya pada orang tua. Wahfid lahuma janahadzulli. Dengan apa? Minar rahmah. Rendahkan dirimu ketika berhadapan dengan mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Lepas atribut kita, ustadz, kiai, direktur, presiden, menteri, gubernur, lepas. Kamu di hadapan orang tuamu itu adalah anaknya yang kemarin dilahirkan. Ya. Maka kata beliau, kalau orang tua kita raja, maka kita juga anak raja. Kalau kita perlakukan orang tua kita sebagaimana pesuruh, ya jangan salah, rezeki kita sebagai seorang pesuruh. Sebagai penutup, jamaah yang dimuliakan Allah, karena sudah boleh sholat syuruk, ini perkataan Budi Hartawinata, salah satu pengusaha konstruksi seperti Wika dan sebagainya. Beliau itu dulu awalnya lulusan SMK teknik mesin, buka bengkel, sekarang punya pabrik besi baja dan konstruksi. Menarik sekali kalau kita lihat. Apa katanya? Lulusan STM ini juga selalu menekankan pentingnya patuh dan hormat kepada orang tua. Kalau orang tua kita itu raja, pasti kan kita raja. Tapi kalau orang tua kita itu pesuruh kita, ya kan? Ya berarti kan kita anaknya pesuruh. Gitu. Nah, sekarang kita berpikir sama diri kita sendiri, sudahkah kita jadikan orang tua kita raja? Masya Allah. Sudahkah kita jadikan orang tua kita raja? Makanya kalau kita lihat di perusahaan beliau itu menarik, banyak sekali yang menarik, Pak. Termasuk tagline perusahaannya, utamakan salat dan keselamatan kerja. Ini menempel di alat-alat berat yang beliau punya dan menjadi tagline perusahaan, utamakan salat dan keselamatan kerja. Hanya lulusan STM punya pabrik besi baja, konstruksi dan sebagainya, punya alat-alat berat. Apa suksesnya beliau? Tidak main-main, tidak bohong dan tidak muluk-muluk. Muliakan dulu orang tua. Maka saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berkah ini, pagi yang cerah ini. Biasanya kalau tahun baru itu, Pak, Masya Allah, hujan deras, banjir ya. Kemudian banyak sekali musibah. Tahun ini sudah tanggal kedua Masehi, katanya tahun baru tidak ada musibah yang terlalu seperti tahun sebelumnya, karena Allah paksa kita di rumah saja karena Covid ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan hidup kita dan memberi kepada kita kesempatan untuk terus berbakti sama orang tua kita, dan Allah jadikan kita mulia, Allah lancarkan rezekinya, Allah sehatkan badan kita karena kita juga memuliakan orang tua kita. Sekali lagi, kalau kita memuliakan orang tua kita sebagaimana beliau adalah raja, maka kita adalah anak raja. Kalau orang tua kita pesuruh, maka kita anaknya pesuruh. Kualitas kita tergantung bagaimana adab dan akhlak kita kepada kedua orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.